Inilah lagu-lagu yang bisa memanggil hantu. Lagu-lagu apa sajakah itu? Silahkan tonton videonya. Tapi jangan takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. 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 Lagu ini sempat menjadi populer saat ada film kuntilanak beberapa tahun lalu. Konon lagu ini dipercaya bisa memanggil makhluk jenis kuntilanak yang ada di sekitar kita. Lagu ini merupakan salah satu lagu gending Jawa yang menggunakan pakem mocopat. Pakem mocopat terdiri dari 11 pakem, salah satunya pakem durma yang dipakai dalam lagu Lingsir Wengi. Malam Sabtu Suro adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang masih memegang teguh adat Jawa hingga sekarang. Lagu Malam Sabtu Suro sebenarnya memiliki lirik yang tidak menyeramkan. Hanya saja masyarakat banyak mempercayai jika lagu Malam Sabtu Suro ini mengandung hawa mistik ketika dinyanyikan oleh sosok Sundel Bolong yang diperankan oleh Suzana. Karakter dan citra mistis yang dimiliki oleh Suzana ternyata juga melekat pada lagu ini. Beberapa dari Anda yang hidup di era tahun 1990-an, pasti akrab dengan lagu Aserje yang sempat menjadi lagu hits beberapa belas tahun lalu. Lagu ini dinyanyikan oleh grup vokal Las Ketchup. Tapi siapa sangka tak lama kemudian lagu ini menggemparkan masyarakat karena beredar isu bahwa lagu ini adalah lagu untuk memuja setan. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Amerika bagian Selatan dan Spanyol, beberapa katanya dipercaya sebagai kode nama dari devil atau iblis. Sedangkan Jumat malam adalah hari keramat bagi setan di daerah Eropa dan Amerika. Aserje menurut suku Asap yang tinggal di bagian barat Laut Afrika adalah sebuah ritual untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal. Rumor yang beredar juga mengatakan sebenarnya terdapat beberapa kata yang tidak memiliki arti dalam bahasa Spanyol. Di negaranya Spanyol, lagu ini juga menjadi perdebatan, bahkan diramalkan jika lagu ini dinyanyikan akan mendatangkan iblis. Lagu Aserje ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memaknai lagu asing yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris. Sebagian dari kita mungkin tidak pernah menyangka jika lagu Nino Babo dianggap sebagai lagu untuk memanggil makhluk halus. Atau mungkin ada juga yang sudah pernah mendengar ceritanya. Dikisahkan dalam sebuah cerita yang beredar, lagu ini mengisahkan tentang balita perempuan yang bernama Nina. Ia merupakan anak dari keturunan Indonesia, Belanda dengan nama lengkap Helenina Mustika Rojeni. Namun sayang, umur Helenina tak panjang, ia meninggal di usia 4 tahun. Lagu Nino Bobok memang sengaja diciptakan oleh sang ibu untuk menidurkan Helenina ketika menangis. Karena mengalami depresi dan kesedihan mendalam karena ditinggalkan anaknya, ibu Helenina terus menyanyikan lagu Nina Bobok. Hingga suatu ketika arwah Helenina kembali ke rumahnya karena mendengar nyanyian sang ibunda. Nah, lagu yang satu ini juga tak kalah membuat bulu kuduk Anda berdiri, yakni mantra jelangkung. Nyanyian ini sering kita dengar di film-film horor Indonesia yang bertemakan tusuk jelangkung. Jelangkung merupakan salah satu permainan tradisional yang memang dikenal untuk memanggil makhluk lain di alam gaib. Percaya atau tidak, mungkin di antara Anda sudah ada yang membuktikan kebenaran mantra tersebut untuk memanggil makhluk halus.
Tapi jika Anda ingin memainkan mantra tersebut, sebaiknya berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konon jika lagu ini dinyanyikan bisa memanggil hantu wanita bernama Lita. Hingga saat ini penyanyi maupun pencipta lagu ini masih misterius. Lagu ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 2012 silam. Kabarnya, bagi siapa saja yang mendengar lagu ini tepat di tengah malam, secara tiba-tiba pola tingkah lakunya akan berubah tanpa sebab yang jelas, pikiran jadi kosong, tidak bisa mengontrol emosi, dan berteriak histeris seperti orang yang dirasuki makhluk halus. Lagu ini sempat gempar di Indonesia. Menurut kabar yang beredar, lagu ini diciptakan oleh orang yang bunuh diri karena kekasihnya tewas dalam kecelakaan tragis. Lagu ini identik dengan hantu karena sempat tersebar kabar bahwa di dalamnya terdengar ada suara hantu. Banyak pendengar yang menjadi saksi dan mengunggah apa yang didengarnya ke media sosial, sehingga lagu milik penyanyi Korea ini menjadi beraroma mistis. Konon, seorang pria di Korea Selatan yang baru saja pulang dari bekerja lembur pada tengah malam, masuk ke apartemen tempat dia tinggal. Perasaan suntuk membuatnya tidak dapat tidur saat itu. Pria itu pun memutarkan lagu The Goddess melalui jaringan internet. Ketika lagu itu memasuk antara bait 1 dan chorus, dia mendengar suara geraman seperti makhluk buas, diikuti suara tawa lirih yang sulit digambarkan. Ia pun merasa ketakutan dan mematikan lagu yang diputarnya tersebut. Lagu ini dinyanyikan oleh Andi. Ia mengaku membuat lagu ini pada pukul 12 malam. Ia sendiri merasa ketakutan saat menyanyikan lagu itu. Lagu ini diperkaya dengan efek suara anak kecil yang menakutkan, efek gema dan gemuruh yang menggetarkan. Liriknya yang singkat, come to me. Dari lirik lagu tersebut, sangat mengindikasikan kepada pemanggilan makhluk halus. Konon, lagu ini tidak ada efek yang mengerikan bila didengarkan dengan pengeras suara biasa. Namun, bila didengarkan dengan menggunakan headset atau earphone akan terasa mengerikan. Bagian lirik antara ada dan tiada menguatkan gambaran sosok hantu yang misterius. Tembang milik Utopia ini merupakan pengiring untuk drama serial Di Sini Ada Setan yang hit pada 2003 lalu. Kesuksesan serial horor ini membuat Di Sini Ada Setan diangkat ke layar lebar. Konon seorang mahasiswa asal Jombang, Jawa Timur, saat mengendarai sepeda motor sambil mendengarkan lagu ini lewat headset telepon pintarnya, tiba-tiba saat melihat kaca spion motornya tampak sosok kuntilanak sedang ikut menumpang di belakangnya. Di kesunyian malam ini, ku datang menghampiri, itulah sepenggal lirik Kelam Malam, salah satu lagu tema atau soundtrack film Pengabdi Setan. Namun banyak yang salah kaprah tentang lagu ini. Joko Anwar mengungkap bahwa lagu itu bukanlah daur ulang dari salah satu hits di era 1960-an berjudul Di Keheningan Malam yang dipopulerkan penyanyi lawas, Anna Tovani. Mulanya ia sempat terpikir untuk menggunakan Di Keheningan Malam sebagai soundtrack Pengabdi Setan, namun karena beberapa hal, akhirnya Joko pun memutuskan membuat lagu sendiri dengan inspirasi lagu milik Ayana itu. Lalu, digandenglah pasangan musisi Tony Marl dan Amy Saras yang tergabung dalam duo The Spouse. Menurut salah satu kamerawan film tersebut, saat lagu itu diputar banyak yang merasakan hembusan angin dingin yang terjadi hanya sesaat, namun cukup membuat bulu kuduk merinding.
lagu alunan Siti Nurhaliza yang mulai populer pada 1998 ini telah menjadi salah satu lagu berhantu hingga kini. Penulis lirik lagu Cindai adalah Airul Anwar Harun yang mengaku hingga kini masih menerima berbagai reaksi dari orang-orang yang mempertanyakan makna di balik lagu tersohor tersebut. Pasalnya, lagu Cindai juga pernah dikaitkan dengan kisah seorang puteri yang bunuh diri. Dalam bahasa Minangkabau, Cindai bermakna hantu Pontianak atau kuntilanak. Namun, menurut penulis lagu, kata Cindai diartikan kain sutra dengan motif bunga. Lagu ini dikatakan berhantu karena ada seorang perempuan yang menyanyikannya di kamar mandi. Kemudian, ada suara yang mengikutinya bernyanyi, padahal saat itu ia hanya sendiri di dalam kamar mandi. Lagu Mandari ini berarti aku di sampingmu. Lagu ini pernah menjadi hits pada tahun 1970-an. Lirik lagu ini berlatar belakang wanita yang sudah meninggal, namun ingin terus menemani pasangannya selalu. Lagu ini sempat heboh ketika seorang sopir taksi yang sedang memutarkan lagu ini tiba-tiba kedatangan penumpang misterius. Namun, tidak lama kemudian penumpang tersebut tiba-tiba hilang di tengah perjalanan.